Selama 4 hari, Almahaini Hakim, bocah berusia 7 tahun ini, menghilang dari genggaman keluarganya pada saat mengunjungi Monas. Kejadian ini pun sempat membuat kehebohan sendiri di media-media sosial. Segala usaha dikerahkan sang ayah, Roy Julian, untuk mencari anak kesayangannya. Dari membuat pengumuman di media sosial, sampai mendatangi paranormal untuk mengetahui keberadaan Alma. Alma pun akhirnya ditemukan, tidak ada raut kesedihan di wajah Alma. Yang nampak adalah rasa senang karena ia sudah bisa naik sepeda. Karena selama ini hilang, Alma tinggal bersama sebuah keluarga penyewa sepeda di Monas. Bagaimana kisah Alma selengkapnya? Saksikan di Hitam Putih. Kasus anak hilang itu sudah banyak sekali di dunia. Di Indonesia juga sudah banyak. Ada yang diculik, ada yang hilang dengan sendirinya, ada yang ketemu dan ada yang tidak ketemu. Tapi 75% dari kasus hilang biasanya disebabkan oleh kelalaian orang tuanya sendiri. Kasus Alma yang hilang di Monas dan akhirnya ketemu adalah salah satu kasus yang sebenarnya bisa saya bilang amat sangat mujur karena ketemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun sama sekali. Tapi bagaimana seorang anak bisa hilang dari genggaman orang tuanya, itu yang banyak bisa kita ungkap sebagai sebuah cerita. Saya akan langsung mengundang anaknya yang pada saat itu hilang. Ini adalah Alma. Oke. Alma. Aduh, kamu kenapa bisa hilang, Alma? Sini sama Om, sini duduk sama Om. Duduk sama Om. Ayo. Nah. Udah ketemu? Udah. Seneng gak ketemu atau enakan hilang? Senang. Oh, seneng ketemu. Ya kan siapa tahu gitu ya. Nah, Alma coba cerita sama Om. Kok Alma bisa hilang, gimana ceritanya? Mau beli gorengan. Mau beli gorengan? Mau beli gorengan terus hilang? Kok bisa hilang? Nyasar. Emang beli gorengannya sendiri? Sama kakak. Terus kakaknya malah jalan cepet-cepet. Kakaknya jalan cepet-cepet. Jadi pergi sama kakak beli gorengan di Monas. Iya. Terus kakaknya gimana jalannya? Kan gorengannya jaga melulu. Jadi kakaknya jalannya malah cepet-cepet. Terus Almanya nggak bisa ngejar. Kakaknya udah jauh. Terus udah gitu Alma gimana? Nggak panggil kakak gitu? Nyari ibu. Nyari ibu? Ibunya di mana? Nggak tahu di mana. Oh gitu. Emang Alma disuruh beli gorengan sama siapa? Aku mau sendiri. Mau sendiri? Oh mau sendiri. Terus kamu nggak nyariin kakak? Nyariin. Nyariin? Nggak ketemu? Nangis nggak? Enggak. Nggak nangis? Enggak. Kok nggak nangis kan hilang? Kok kamu berani? Akhirnya begitu hilang kamu kemana? Ke Suci. Ke Suci? Oh Suci itu teman Alma yang pada saat hilang itu? Iya. Iya. Oke. Alma pergi ke Monas waktu itu sama siapa aja sih? Sama kakak. Sama kakak? Tante. Tante? Sama adik sepupu. Sama adik sepupu? Mama? Mama di pentas. Oh mama lagi ada kerjaan. Jadi sama tante. Oke. Kamu nggak nyari tante? Nyari. Nyari tante. Terus 4 hari ada di Monas. Alma ngapain aja? Main sepeda. Main sepeda? Iya. Kamu hilang malah main sepeda? Jadi Alma hilang terus Alma main sepeda? Iya. Keliling-keliling Monas gitu? Iya. Di Monas ketemu siapa aja? Ketemu Suci. Ketemu Suci. Terus kalau Alma tidur sama makan tidurnya di mana? Di Monas, patung kuda di dalam Monasnya. Di dalam Monasnya?
Tidur di lantai gitu? Enggak, pakai karpet. Oh, pakai karpet. Makannya? Makan apa? Ayam sama sop. Ayam sama sop. Oh, terus sama siapa bobonya? Sama Suci Ramadan. Sama Suci juga? Oke, sama Suci. Sehari makan berapa kali? Nggak tahu. Lapar nggak waktu itu? Lapar. Katanya makan ayam kok lapar. Makan. Tapi lapar. Emang makannya dikit? Enggak. Makannya banyak? Nggak makan gorengan? Enggak. Ntar hilang lagi ya. Makan gorengan. Nah, tadi katanya Alma di situ sama Suci, tidurnya sama Suci, mainnya sama Suci. Coba, saya mau tahu Suci itu yang mana sih? Coba panggil Sucinya. Ayo, ajak Sucinya masuk sini. Alma ajak Suci. Suci masuk. Nah, ini adalah Suci. Suci apa kabar? Nah, Suci ini yang nemenin Alma ya? Betul? Suci nemenin Alma 4 hari. Kok kamu jauh-jauh sama Suci? Katanya temenan. Sono deketan sama Suci. Sono deketan. Terus Suci berapa hari sama Alma? Sama Alma 4 hari. 4 hari. Ngapain aja 4 hari? 4 hari. Sama dia pertama ketemu, itu yang nyamperin duluan dia. Oh, dia nyamperin Suci. Ngomongnya apa? Ngomongnya, mama kamu di mana, bapak kamu di mana. Oh, Alma bilang apa sama Suci? Alma ngomong apa sama Suci? Kalau bapak mah ada lagi nyewin sepeda. Kalau mama mah nggak usah diomongin, yang penting kamu mana mamahnya. Oh, terus Alma waktu nyamperin Suci, Alma bilang apa? Saya hilang gitu. Bilang apa Alma sama Suci? Alma bilangnya, katanya pas itu dia bilangnya itu. Apa? Dia tuh bilang Hilang gitu. Bilang apa? Bilangnya apa? Tolong saya hilang. bilang dia mau tidur. Oh, bilang mau tidur. Bilang mau tidur. Enggak. Oh. Kata siapa? Pas pertama kan kamu kan harus sampaikan tidur kan? Iya, kamu bilangnya. Bilang mau tidur. Bilang apa? Aku punya uang 5.000 aja dikasih ya, Kang. Hah? Aku punya uang 6.000 bagi 3.000 ya uang sama dia. Punya uang 6.000, diambil 3.000. Kamu malak. Kamu minta uang sama Suci? Enggak, cuma aku ngasih ke dia. Oh, buat apa dikasih duit? Buat jajan. Oh, buat jajan. Buat jajan. Ya. Oke. Terus, Alma waktu itu bilang nggak kalau Alma hilang? Enggak, dia nggak nangis. Nggak nangis, cuman bilangnya lapar gitu. Mau tidur. Iya. Oh, Alma Pas aku ke WC dulu sebentar, dia udah tidur duluan. udah tidur duluan. Nih Om jadi bingung. Alma senengan ada di Monas sama Suci apa senengan di rumah sih sebenarnya? Mama. Hah? Mama. Sama Mama? Oh, nggak seneng kalau sama Suci di Monas? Seneng juga? Enggak? Nggak seneng tapi dapat duit tuh 3.000. Kenapa? Kangen Mama ya? Kangennya mama sama papa enggak. Nah? Kangen sama Mama sama Papa enggak? Kenapa? Nyariin Mama? Iya? Nggak nyari tante. Nyari tante? Oh, kangennya sama Mama doang? Oh ya, kenapa kangennya sama Mama doang? Sayang sama Mama. Oh, oke. Terus katanya Suci ngajarin Alma naik sepeda. Bener? Oh ya? Dia nggak bisa naik sepeda tuh. Sepedanya dibawa. Sepedanya dibawa. Tadinya Alma nggak bisa naik sepeda. Sekarang udah bisa. Oh, jadi hilang ada hikmahnya. Hilang ada hikmahnya.
Tapi ayah dari Suci ini adalah Pak Jaja. Pak Jaja adalah tukang sepeda yang merawat Alma selama 4 hari pada saat itu. Saya juga bingung kenapa nggak diserahkan ke polisi pada saat ketemu. Tapi itu yang akan kita bahas nanti. Kenapa malah diam selama 4 hari bukan diserahkan pada yang berwajib. Anda pasti bertanya-tanya hal yang sama kan? Kita akan undang, ini adalah Pak Jaja. Apa kabar Pak Jaja? Nah, Pak Jaja ini adalah yang menyewakan sepeda dan yang menemukan Alma dan yang merawat Alma selama 4 hari ya Pak ya? Iya betul sekali. Oke, betul sekali. Kenapa menjauh? Silakan. Biasa-biasa aja. Kok anak aja. Saya bingung ada apa sebenarnya ya. Ini misteri sekali. Tapi itu yang akan kita bahas habis-habisan pada malam hari ini. Oke, bagaimana kisah selama itu dengan Pak Jaja? Kita bahas dari satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita mau bahas nih Pak ceritanya. Bagaimana seorang anak bisa hilang tapi ketemu selama 4 hari dan tidak dibawa ke polisi Pak. Nah, apa yang terjadi coba? Alma, pinggiran dikit. Nah, kenapa sih takut banget? Gimana Pak Jaja, ceritanya gimana? Alma sungguh baik sekali. Sangat luar biasa Alma. Cerdik, pinter, sungguh bertanya-tanya sama anak Pak Aja, sama anak Om yang namanya Suci Ramadhani. Kemudian jam 9 naik jam 10 malam Alma sungguh tegar banget. Kelihatan sampai masalahnya berbincang-bincang. Ngobrol sama Pak Jaja. Dipanggil sungguh luar biasa. Sekilas menghadap Pak Jaja. Begitu bertanya Pak Jaja, Alma anak siapa? Bilang, Alma kan anak Om sama anak Tante. Emangnya Alma ngapain di sini berbincang-bincang sama Uci? Aku kan bilang Alma disuruh beli gorengan sama Tante. Ya, kemudian Alma gitu. Katanya kesasar. Gitu. Ya kalau kesasar ya tunggu aja. Iya kan? Gitu. Ya, iya kan? Gitu. Alma kan ngikuti. Jadi jawaban. Nunggu dia akhirnya. Nunggu. Okay. Alma benar-benar nunggu. Cuma kemudian 1 jam kemudian namanya Pak Jaja ada kegiatan yang dipertanggungjawabkan sepeda sewa. Makin lama makin malam tetap Alma tegar-tegar aja sama Suci. Begitu pula Alma, bagaimana kalau masa naik informasi panggung patroli? Alma bilang nggak apa-apa, sebentar lagi mungkin. Iya kan? Mungkin mamah nyariin ke sini. Oh, Pak ya. Jaja tapi udah mau ke patroli. Bertahan. Sementara Pak Jajanya udah mau ke patroli. Bertahan. Itu Alma itu diajak sama Pak Jaja gitu. Gimana? Jaja. Jadi Alma kalau begitu kan ini sekarang udah malam. Pada waktu itu. Ya Alma kan jawabnya, ya sebentar juga kan Mama mungkin nyariin. Ya kalau begitu emang Pak Jaja mungkin nunggu di sini barangkali iya gitu. Ya ternyata gitu, makin lama kemudian sampai Alma tidur ditemenin Uci. Ya akhirnya sampai pagi tetap Pak Jaja berusaha sampai di tempat pangkalan sepeda sampai berbareng. Nggak, kenapa Pak Jajanya nggak ke patroli atau ke polisi? Kan 4 hari nih Pak. Ya kemudian itu, ya pada waktu itu emang sebetulnya nunggu. Pak Jaja nunggu kedatangan yaitu mamahnya gitu. Karena bertahan Alma itu. Bukannya Pak Jaja dengar ada pemberitahuan di Kornas?
Ya sangat sekali. Sementara panggung panggung acara di sebelah timur, sedangkan Pak Jaya di sebelah barat. Ya, sebelah barat. Ya itu tadi, kalau mengingat untuk menginformasikan Alma, emang luar biasa mengingat. Ya cuma pada saat itu, karena padatnya pengunjung dan Pak Jaja sangat ada pertanggungjawaban itu sepeda. Cuma hanya 1 ke 2 auci, ya bagaimana? Dan Pak Jaja mengingat kalau masanya ini ditaruh atau dititipkan ke arah mana dititipannya. Ya makanya itu pada waktu malam minggu sampai dari jam 10 sampai besok, yaitu Alma sampai bertahan. Tunggu, selama 4 hari Pak. 4 hari kenapa dari waktu 4 hari ini Bapak tidak bawa Alma untuk ke yang bertugas di sana? Emang menurut Pak Jaja cuma hanya Alma senang-senang saja bertahan enak-enak aja sama Uci. Iya, di sekitar itu. Berarti Bapak nggak tahu kalau Alma itu hilang? Ya enggak, sama sekali. Enggak tahu informasi. Tadi Bapak bilang Bapak dengar informasinya di Monas Timur situ. Bukan masalah itu, gitu. Pak Jaja untuk menginformasikan ke panggung itu, gitu. Karena sangat jauh lagian kepada Bapak waktu dengar itu. Tidak tapi? Dengar? Ada informasi Ya sama dengar? sekali enggak. Sama sekali apa? Sama sekali enggak. Tidak dengar? Ya, tidak dengar. Kalau dengar masa iya, saya sangat menunggu. Tadi emang. Bapak bilang jauh, apanya jauh? Ya antara Taman Barat sama Timur luar biasa. Luar Jauhnya? biasa kalau menurut pangkalan Pak Jaja. Jauhnya Ya, itu? jauhnya gitu. Oke. Karena pada waktu itu dari Tapi malam Bapak dengar tidak ada pengumuman anak hilang namanya Alma? sama tidak? sekali enggak. Sama sekali tidak? Sama sekali tidak. Oke. Iya. Selama 4 hari ini Bapak tidak berusaha untuk bawa Alma ke polisi atau kemana? Atau ke yang berwajib di sana, nggak dibawa? Ya oke, kalau cuma hanya bicara sama Alma mintanya diantar pada waktu Minggu. Iya, untuk itu emang sampai menyanyi-nyanyi Alma bagaimana ini kalau Pak Jaja untuk informasikan lapor ke aparat setempat pada waktu itu. Alma cuma pengennya Pak kalau anterin Alma ke tempat kegiatan tante aja gitu. Emang ya di mana? Itu di Taman Marjuki, Ismail Marjuki pada saat itu. Ya. Jadi Almanya nggak mau dibawa ke polisi Nah, itu? sebetulnya begitu. Mau? Almanya mau nggak dibawa ke polisi? Mau? Alma cuma minta pada waktu itu bagaimana Bapak Jaja kalau mengantarnya. Cuma hanya Pak Alma itu minta kalau Om bisa nganterin ke Taman Ismail Marjuki. Alma minta Karena sama Om Jaja diantar ke Taman Ismail Marjuki atau ke polisi? Diantarin kemana-mana. Nggak diantarin. Nggak diantarin kemana-mana? Katanya, Alma jangan mainin ini saya, nanti mikrofon kamu kena. Alma katanya pernah mengatakan nggak mau pulang, benar nggak Pak Jaja? sangat kalau nggak mau pulang mah nggak begitu, cuma diajak masih tetap bertahan. Karena itu akrabnya sama Uci, pandangan Pak Jaja, ya emang Pak Jaja punya nilai karena Pak Jaja bener nanya. Kalau begini udah 2 hari ini, Alma kan sekolah. Alma mau pulang nggak waktu itu? Iya. Waktu Mau pulang? sekolah, Pernah iya. minta sama Pak Jaja dianterin kemana? Diantarin kemana-mana. Enggak. Cuma minta pulang. Nah itulah saking akrabnya dengan sepeda. Sebentar, saya lagi bicara dengan Almanya. Alma pernah ngomong tidak dengan Pak Jaja untuk diminta dianterin pulang? Pernah? Kasih tahu alamat rumahnya nggak? Jalan Kelapa Lilin Rawamangun. Kenapa nggak dianterin pulang Pak? Ya pada waktu itu ya Pak Jaja berulang kali nanya secepatnya, setepatnya. Emang pihak Alma itu waktu ditanya emang begitu pertama, tapi kedua ditanya itu ya lain daripada jawaban. Ya menurut Pak Jaja ya itu emang diterima. Intinya mah Ya, Anda nggak nganterin pulang aja pada saat dia minta pulang gitu ya? Iya, itu. Cuma pada waktu mau niat anter siap naik bajai, Alma itu memberi alamat yang meragukan, memberi alamat kalau tante itu punya alamat di ini setiap minggu di Taman Ismail Marjuki. Oke, tapi Ya. Anda juga tidak ke Betul. polisi juga ya? Tidak, pada waktu itu hari keempat ya. Pas begitu Pak Jaja mau nganterin ke alamat Taman Ismail Marjuki,
sesuai keinginan Alma, yaitu. Oke, sebentar, saya pusing dengar Bapak ngomong nih. Saya rasa penonton juga pusing nih ya. Karena bolak-balik dari tadi gitu ya. Alma, kamu minta dianterin pulang apa enggak? Minta? Oke. Kasih alamatnya enggak? Cuma dikasih jalan Kelapa Lilin, Rawamangun. Tapi Alma suka nggak pada saat sama Pak Jaja dan Suci di sana? Enggak. Kenapa nggak suka? Nggak sukanya kenapa? Nggak sukanya karena mau sekolah. Terus kenapa lagi? Udah. Pak Jaja baik nggak waktu sama Alma? Sucinya? Ngapain aja Pak Jaja? Alma pada saat itu pengen pulang banget apa pengen main sama Suci? Pengen pulang. Okay. Saya dengar katanya Alma juga sempat diminta Bapak untuk jual tikar juga, terus anuin sepeda juga gitu, benar Pak? Bukan itu. Itu pada waktu Pak Jaja itu dia di belakang Pak Jaja, cuma hanya laporan Uci bilang sama Pak Jaja. Pak, ketemu Alma tanya-tanya ayahnya di mana, jawab Uci, ayah yang punya pangkalan sewa sepeda. Uci nyewen tikar, hasilnya yaitu diberi sama Alma. Iya, ternyata emang betul di depan pangkalan sepeda Pak Jaja. Saya dengar ada yang mau membawa Alma untuk ke aparat atau bawa pulang, tapi Pak Jaja nggak ngasih, benar nggak? Sangat tidak, sangat tidak. Dan siapa orangnya tidak. Karena? Cuma iya, karena Alma itu begitu lengket dan Pak Jaja gitu mau mengenal sebetulnya, belum nanya sebetulnya, dia emang pernah tetangga mengantarkan. Ya, kemudian hari pagi dipersilahkan secara bagaimana caranya sampai dia enggak. Iya, kenapa? Ya enggak setuju gitu. Karena enggak setuju aja gitu. Karena mengkhawatirkan kan gitu. Mengkhawatirkan apanya? Ya, kemungkinan gitu karena ada Pak Jaja gitu. Karena Pak Jaja udah bilang. Udah bilang sama? Silakan. Ya itu yang sanggup mengantarkan. Silakan antar pulang. Ya, silakan antar pulang. Cuma gitu. Tanya dulu Alma di mana alamatnya. Itu pun 1 ke 2 harinya itu. Oke, Alma waktu itu mau diantarin pulang sama tetangganya Pak Jaja, ya? Enggak, itu mana Papa Bonia. Gimana? Bonia. Terus Alma nggak mau? Mau. Mau? Oh, Bapak nggak kasih? Kasih. Cuma yang mau nganterkannya meragukan. Yang nganterinnya meragukan, oke. Kayak OVJ ya ini acara ya? Iya. Meragukan gitu. Penontonnya bingung, pemainnya bingung, sayanya bingung. Meragukan. Saya nggak tahu mau nanya apa loh. 3 tahun hitam putih, baru ini nggak tahu mau nanya apa ya baru ini. Anda tahu mau nanya apa mungkin? Boleh tanya kalau mau. Oke. Terus apa? Saya nggak tahu nih, Bapak pada saat ada Alma di situ, Bapak ngapain aja sama Alma? Sebelumnya ya saya nggak tahu, cuma anak saya ke itu Uci Ramadhani kan di belakang sepeda ya emang sering di situ 2 meter ke 3 meternya. Itu ya. Oke. Alma sendiri, Om bertanya terakhir, Alma sendiri seneng nggak sama Pak Jaja sama Suci pada saat di Monas? Kalau gitu kita lanjut lagi nanti. Tahu nih Alma nggak maunya duduk di tempat saya katanya dari tadi. Saya disuruh pindah duduknya di sini. Iya, silakan berpikir. Oke.
Saya akan mengundang, ini adalah Lolita, adalah ibu dari Ama. Oke. Roy Julian ayahnya dan Laura tantenya ya. Oke, silakan. Ada Roy ya. Oke, ibunya. Ini pasti tantenya ya. Oke, silakan duduk di. Ibu dan duduk di sini. Baru ini. Di sini. Saya pusing loh beneran. Iya. Saya pusing. Mungkin saya tanya dulu kronologisnya dari sudut pandang pada saat itu dengan tantenya ya. Iya. Gimana kok bisa hilang? Kok bisa hilang, saya juga nggak ini ya, karena pada saat itu posisi saya lagi breastfeeding, terus dia itu kan lagi main-main sebelumnya, terus datang pada saya minta apa, maksudnya minta uang buat jajan katanya. Saya bilang ya udah tuh beli gorengan, karena kan deket dengan saya kan gorengannya. Ya udah, toto kakaknya datang sendiri. Kakaknya datang sendiri. Lalu Anda tidak tanya dengan kakaknya? Tanya loh, Almanya mana? Abis Alma jalannya lelet bu katanya, jadi aku tinggalin aja katanya. Terus? Gitu. Cari dong, saya bilang gitu kan. Udah dicari sama kakaknya, terus nggak lama ada setengah jam kakaknya kembali gitu kan. Tapi saya posisinya masih breastfeeding, maksudnya masih nyusuin anak saya. Terus balik lagi kakaknya, nggak ada bu katanya gitu. Aku udah cari-cari, mungkin masuk ke keramaian katanya gitu. Terus setelah itu ya udah tunggu sebentar, nggak lama kakaknya tahu-tahu pergi lagi. Saya dengar buat adik kecil nih yang hilang, kata maksudnya ketinggalan kakaknya, dicari sama ibunya sama kakaknya. Jadi kakaknya punya inisiatif sendiri. Kan kebetulan ada tes sound system kan di Monas untuk acara besoknya maraton. Saya dengar itu, Alma kata kakaknya gitu kan. Udah jeda waktu nggak sampai setengah jam lah, seperempat jam gitu ya mas ya. Kakaknya kembali, bu tadi dengar nggak bu saya umum apa Alma nggak ada gitu, maksudnya hilang. Oh ya dengar, makasih. Nggak lama satpol pp lewat kan. Saya bilang, kak tanya atau enggak kasih tahu kita kehilangan Alma gitu kan. Udah gitu menghampiri saya satpol pp, bu benar bu, oh iya benar, ciri-cirinya bagaimana? Saya bilang rambutnya keriting, pakai baju ini, pakai baju ini, pakai baju ini. Ya bu nanti saya kerahkan teman-teman katanya gitu. Ya udah, saya tunggu sampai jam 11 malam. Kebetulan anak saya kan sudah tidur kan. Akhirnya saya ya maksudnya bereaksi gitu, kak kita cari sendiri deh kak gitu kan, cari sendiri, muter-muter sampai jam berapa ya? Jam 12:30 lah, sampai akhirnya satpol pp, maksudnya petugas keamanan di situ membubarkan untuk menyepikan Monas kan. Akhirnya saya, ya udah ibu di sini aja bu, enggak saya nggak bisa pulang, nggak bisa ninggalin Monas, saya bilang gitu kan. Ya udah ibu di sini aja katanya petugasnya gitu. Nanti saya bantu cari. Oh ya udah, mungkin nanti staf sudut, maksudnya staf pintu keluar masuk mungkin ada dengan anak-anak ciri yang disebutkan katanya begitu. Ya udah saya situ sampai akhirnya saya, kak kita cuci muka dulu yuk, biarin mereka cari, kita cari ke Istiqlal, barangkali Alma nyari ibu ke Istiqlal gitu kan. Akhirnya saya telusurin jalan yang pernah saya ajak Alma itu. Maksudnya kan saya kan pernah juga, ini kan bukan Alma waktu hilang itu bukan sekali, maksudnya bukan saya ke Monas itu sekali, sudah berkali-kali, baru kali itu dia hilang, maksudnya terpisah dari saya gitu. Sebentar, kan. Anda berharap Alma ada di Istiqlal? Iya berharap. Dari Monas ke Istiqlal tuh jauh loh. Ya enggak sih. Untuk anak 7 tahun jauh menurut saya. Ya, cuman kan karena dalam keadaan panik. Maksud saya dalam keadaan panik, mungkin barangkali gitu kan. Karena kan anak ini tidak bodoh gitu, dia cepat menghafal arah gitu loh. Dia pernah jalan ke Istiqlal? Sama saya, sama kakaknya juga gitu kan. Oke, yang saya mau tahu adalah Alma itu hilang hari Sabtu. Tapi kenapa orang tuanya baru tahu hari Senin? Karena kan waktu itu saya reaksinya mencari sendiri.
Dan kebetulan kakaknya pernah ngomong, Bu, Alma kan mungkin jangan-jangan ke tim kali nyusul mama, katanya gitu. Bahasanya kakaknya seperti itu. Oh iya barangkali gitu kan, barangkali. Tapi Kak, kita jangan pulang dulu, kita di sini dulu gitu kan. Kenapa tidak beritahu ayah atau ibunya pada saat itu? Kan 3 hari itu saat itu. Udah saya kasih tahu ketika hari Senin, ketika ketemu ibunya. Hilangnya Sabtu. Iya, kan tapi hari Minggu saya masih tetap di Monas sampai jam 11 malam. Masih mencari-cari Alma. Dan masih Satpol PP masih mencari-cari gitu kan. Jadi intinya Anda berharap bisa ketemu sebelum bisa orang tuanya tahu lah ya. Iya, berharap seperti itu gitu kan. Berharap seperti itu. Ya udah, begitu aja ceritanya, kronologisnya. Sampai akhirnya kakaknya ngeluh minta pulang kan sudah malam. Ya udah saya pulang. Oke, baik. Oke. Anda lapor ke polisi nggak? Ketika hari Minggunya. Tapi tidak lapor kehilangan Alma. Memang waktu itu kan saya juga sempat kecopetan juga kan pada saat itu. Karena saya sudah maksudnya kakaknya udah ngomong mungkin barangkali ke tim. Dan kebetulan hati saya, kok tenang, iya kali Alma sudah pulang ya Kak ya. Tapi tunggu sebentar ya Kak gitu kan. Tunggu sebentar barangkali bisa ketemu sama Alma. Kemudian kejadian kan. Maksudnya ya hilang. Anda lapor ke polisi tapi nggak lapor kehilangan Alma tuh gimana maksudnya? Waktu itu saya lapor kehilangan HP, maksudnya kehilangan handphone. Waktu itu karena pada saat itu kakaknya bilang mungkin ke tim gitu. Jadi saya bilang oh ya udah, akhirnya lapor gitu. Terus tapi kakaknya soalnya kakak udah lapor katanya ke polisi. Anda kehilangan handphonenya kapan? Hari Minggu jam 11. Anda lapor ke polisi kehilangan handphone? Hari Minggu. Oke, Anda kehilangan handphone hari Minggu, Anda lapor polisi hari Minggu kehilangan handphone. Anda kehilangan Alma di hari Sabtu. Kenapa tidak lapor ke polisi di hari Sabtu? Karena pada saat itu kan keadaan saya posisinya tidak memungkinkan. Karena saya seperti yang tadi Mas Dedi bilang, saya berharap masih bertemu dengan Alma. Oh, gitu. Kalau handphone udah nggak berharap bertemu, makanya lapor polisi gitu? Ya enggak juga sih Mas. Maksudnya pada saat itu kan saya berpikir, oh mungkin Alma sudah pulang gitu. Mungkin karena kan Alma pernah bicara sama saya juga sama kakaknya kan Kak, dari Monas ke tim dekat gitu. Pikiran saya ke arah sana gitu. Dia pernah jalan dari Monas ke tim? Pernah waktu malam-malam ya Lid ya. Sendiri? Enggak, sama kita bertiga dari tim. Main-main yuk ke Monas gitu. Jadi saya berpikir Alma itu kan tidak bodoh, dia cepat menghafal gitu, maksudnya cepat menghafal arah gitu. Dia sendiri yang ngasih tau kakak dari Monas. Ya Alma ya pernah ngomong gitu sama kakak ya. Okay. Dari Monas. Ibu Laura ya? Ibu Lolita. Ibu Lolita taunya hari Senin. Kok bisa baru 3 hari tahu kalau anaknya hilang? Karena pada saat saya kan punya kegiatan di luar, saya latihan teater. Saya hari Sabtu itu saya datang pulang gitu ya. Saya lihat lampu kamar dia itu masih gelap. Saya pikir mungkin ke tempat saudara. Terus kemudian besoknya saya beraktivitas lagi. Saya kembali pulang pada hari Minggu malam masih gelap juga. Lalu saya telepon beberapa teman-teman dia yang biasa dia singgahi, tidak ada. Tapi saya agak sedikit gelisah gitu. Kenapa nih? Kemudian saya tunggu sampai pagi. Saya ketok-ketok waktu kurang subuh ya. Subuh. Jam setengah 6 lah. Ketok-ketok kamar. Tapi yang keluar kakaknya terus kemudian disusul sama tantenya gitu. Alma sama kamu? Enggak. Kenapa gitu? Sama papahnya kali. Terus enggak. Saya telepon-telepon sama papahnya enggak ada gitu kan. Terus saya bilang kemana Alma gitu. Terus dia ceritakan bahwa Alma hilang di Monas. Terus reaksinya gitu? Saya ya agak sedikit marah, kaget, marah gitu. Kenapa kok bisa hilang gitu kan? Lalu tanpa berpikir panjang, saya langsung mendatangi lokasi ke Monas. Hal yang pertama saya lakukan adalah melihat situasi Monas itu, tapi tidak ada tanda-tanda ada Alma. Tapi saya tetap feelingnya ke situ. Kemudian saya mendatangi pos polisi yang di depan pintu masuk Gambir. Setelah itu saya tanya, Pak, saya butuh informasi, apa ada laporan anak hilang? Tidak ada Bu, adanya laporan bayi hilang sama KTP dan HP. Jadi Anda sudah ke polisi? Ya. Oke. Yang saya mau tanya, pada hari Sabtu sampai Minggu, Anda memang tidak nelpon ngecek Alma? Kan sudah saya cek, tapi HP-nya tidak aktif. Maksudnya saya kemana gitu. Maksudnya saya mau tanya, Laura, Alma kemana? Anak-anak kamu bawa kemana? Tapi HP-nya tidak aktif. Di hari Sabtu dan Minggu itu? Iya. Saya pikir dia mungkin ke rumah itu saudara. Apakah gitu. memang Alma biasa dititipkan ke tantenya?
Biasa. Iya, kadang-kadang kalau saya melakukan kegiatan di luar, memang dia di rumah. Memang sama di rumah tantenya. dengan tantenya. Iya. Dan memang Anda sampai malam jadi tidak sempat lihat Alma tidur dan sebagainya. Jadi Anda pikir ada dengan tantenya gitu? Iya. Oke. Saya dengar katanya orang tua sempat melaporkan ke paranormal. Iya. Dengan harapan apa? Dapat undian atau gimana? Dengan harapan, sebetulnya gini, saya datang ke paranormal itu setelah saya kecewa karena tidak dapat informasi ataupun pokoknya tidak dapat informasi dari beberapa pihak yang saya datangin, maksudnya seperti keamanan ataupun yang lain-lain ada di sekitar Monas. Kemudian saya telepon papahnya, ayo kata papahnya kita berdua cari ke paranormal. Sampai paranormal pun saya tidak yakin, tetap saya feelingnya ke Monas gitu. Kemudian kita kembali mendatangi pos-pos itu. Juga saya tidak mendapatkan informasi satupun gitu tentang hilangnya anak gitu. Oke. Kalau Pak Roy sendiri pada saat itu di mana itu Pak posisi? Posisi saya pada saat itu di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu. Iya. Oke. Anda tahu Alma hilang di hari apa? Saya tahu Alma hilang itu hari Senin malam. Senin malam baru Senin tahu. malam. Oke. Terus jadi Anda baru tahunya Senin malam dari? Dari ini kedua wanita ini telepon saya. Oke. Anda kayaknya kesal sekali Alma hilang. Ya, gimana nggak kesel ya? Apa? Hilang hari Sabtu. Saya terima kabar hari Senin malam. Artinya ada 2 hari yang dalam 2 hari itu begitu banyak hal yang bisa terjadi gitu. Jadi ketika saya terima telepon itu saya marah besar sama kakak beradik ini. Gitu. Marah besar dan saya langsung ya bersama ibunya nih nyisir Monas nggak ketemu sampai ke Cikini, sampai ke Gambir, sampai kemana. Nah, seperti menemui sebuah jalan buntu gitu, dan ketika kita menemui jalan buntu, saya percaya bahwa ada orang-orang yang mampu melihat di balik yang tidak terlihat. Jadi saya pikir saya melihat paranormal dalam konteks itu. Nah, menurut Anda salah siapa itu? Pada saat itu, Pada saat hilang? salah tantenya. Karena? Ya karena saya berpikir gini Mas, ketika kita berjalan di keramaian bersama seorang anak kecil, ya jangankan anak kecil, anjing aja kalau lagi jalan tuh kita ikat gitu ya, kita bawa-bawa gitu. Jadi kalau sampai anak kecil hilang di dalam keramaian seperti itu, artinya ada pengawasan yang tidak terkontrol gitu, tidak apa ya, ya pokoknya nggak diawasin secara penuh lah sampai bisa hilang seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut lagi nanti saya akan lebih dalam lagi karena kayaknya Alma juga di sini kesian kalau kita bahas ini lebih dalam lagi ya. Coba nanti kita akan lanjut setelah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, saya lanjutkan lagi kasusnya ya. Ini untung sekali ketemu Pak Jaja yang bisa selama 4 hari nih ada dengan Alma di situ kan. Maksudnya bisa saja ketemu dengan orang lain yang mungkin hasilnya bisa lebih jelek lagi gitu. Kita tidak pernah tahu ya. Dan seenggaknya 4 hari jadi bisa main sepeda katanya dengan Pak Jaja ya. Pak Jaja ngajarin main sepeda juga Pak? Kalau saya intinya itu aja, punya kegiatan gitu. Cuma hanya ngelihat anak itu tadinya dari awal. Sama belajar Suci berarti main sepedanya ya? Main sepeda. Mas Roy, Anda kan tadi bilang salah tantenya karena anak ini bisa hilang, gitu kan? Tapi kan tadi kan tantenya mengatakan bahwa anak ini udah sering seperti itu. Udah sering seperti Kan bukan baru pertama kali katanya. Enggak, maksudnya kita udah sering bermain di Monas, tapi baru kali itu hilang, terpisah. Oh, baru kali itu terpisahnya. Biasanya dia kembali lagi kepada saya. Biasanya kembali lagi. Biasanya main, malah jauh gitu mainnya sampai beli apa, tapi kembali lagi ke saya. Makanya Anda nggak takut kalau di Monas mereka jalan diambil orang? Kalau saya sih lillahi ta'ala, dan saya yakin mereka itu, karena kan selama ini saya ngedidiknya nggak boleh keluar rumah.
Jadi pada saat itulah mereka maksudnya mengekspresikan diri lagi jalan-jalan itu, karena di rumah itu kan kalau waktu hari-hari sekolah itu kan mereka tugasnya kan kewajiban mereka belajar. So, mereka tidak boleh keluar rumah, tapi kalau di Monas jalan sendiri nggak apa-apa? Maksudnya kan tapi masih dipantau saya gitu loh. Masih dipantau, masih kelihatan dengan saya, dan mereka juga selalu kembali kepada saya. Maksudnya kalau dipantau Anda kok bisa hilang? Mungkin pada saat itu posisinya atau kondisinya sedang ya gimana ya, mungkin saya lagi breastfeeding, dan mereka kan kadang memang pada hari itu memang suka tengkar, misalnya kakaknya mau ini, mau itu. Kakaknya usia berapa? Usia 10 tahun. Usia 10 tahun? Iya. Oke, dan pada saat itu Anda pergi dengan 3 orang anak ya? Iya. Dengan satunya anak Anda sendiri? Iya. Yang masih bayi? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Oke. Roy sendiri ketika pertama kali mendengar ini gimana reaksinya? Saya berharap itu bercanda awalnya. Saya berharap itu cuma akal-akalan aja mau ngerjain saya atau gimana gitu. Karena ketika saya dengar itu dari hari Sabtu gitu. Jadi ketika saya dengar, saya langsung meluncur ke hutan kayu. Itu kecamuk saya. Saya berharap ini bercanda ini, benar-benar bercanda ini. Di kepala saya udah macam-macam kan, Sabtu, Minggu, Senin, saya terima kabar di hari ketiga. Artinya 3 hari anak ini menghilang gitu. Banyak hal yang sangat mungkin bisa terjadi, dan kepala saya dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk. Jadi ketika ke sana kemudian bertemu dan saya lihat wah kayaknya serius. Jadi setelah saya marah-marah sebentar, akhirnya sama ibunya itu saya susuri Monas. Oke. Kalau Anda sendiri kenapa Anda bisa, maaf ya tadi kan dari kata-kata Anda mengatakan salah tantenya ya. Oke. Kalau Anda sendiri gimana? Disalahkan, menerima nggak? Saya menerima disalahkan, dan tidak ada perasaan saya dendam atau emosional, enggak. Maka ketika saya menjelaskan juga dengan emosi yang alhamdulillah stabil saat itu gitu loh. Enggak ada, oh kamu nyalain saya gitu, enggak. Karena saya menyadari posisi saya memang salah saat itu. Gitu. Iya. Oke. Dan lalu kenapa Roy baru tahu hari Senin malam? Karena memang saya ketemu sama mamahnya kan hari Senin, dan kebetulan dia kan sedang kerja. Kita nggak bisa dong, maksudnya mengganggu konsentrasi dia. Tunggu, ini saya agak sedikit bingung ini. Maaf ya, Anda dengan istri ini masih suami istri bukan? Iya masih. Masih. Jadi tidak pisah ya? Karena satu dan lain hal memang kita tidak serumah saat ini, tapi kondisi masih. Masih suami istri, tapi tidak tinggal serumah. Untuk sementara iya. Untuk sementara tidak tinggal serumah. Oke. Berarti sudah berapa lama Anda tidak tahu? Anda ketemu anak Anda tiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Saya antar jemput sekolah tiap hari. Antar jemput sekolah, tapi tidak bareng di rumah. Untuk sementara tidak. Untuk sementara tidak. Iya. Oke. Berarti pada saat Komunas pun Anda tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, kalau saya memang sempat telepon kakaknya Siva, terus kemudian telepon tantenya, tapi pada hari Sabtu itu telepon nggak masuk, nggak aktif. Baru ternyata sempat pagi masuk yang malam Sabtu. Iya, sempat masuk cuma nggak diangkat-angkat. Lalu kemudian saya telepon lagi, nggak aktif. Sabtu, Minggu, Senin saya telepon tuh nggak aktif-aktif. Baru kemudian Senin malam saya ditelepon pakai nomor telepon teman. Ternyata kabarnya Alma hilang. Oke, baik. Ini Pak Jaja merawat selama 4 hari, tapi berkat media sosial ada seorang ibu yang membantu mencari anak ini ya, dan Ibu Nia ya, dan yang menemukan anak ini Ibu Nia. Iya. Bagaimana caranya Ibu Nia bisa menemukan anak ini? Ketika cerita sama saya waktu di Polsek, dia cerita katanya dia mau pulang ke rumah dari kantor, tapi bilang sama suaminya mampir dulu karena ada heboh seorang anak usia sekian-sekian hilang. Mungkin kita bisa menemukan. Ya mungkin karena feeling seorang ibu kali ya. Jadi dia datang menemuin Alma, maksudnya ada 2 anak kecil atau berapa dia ngomong naik sepeda. Menemukan ciri-ciri seperti Alma. Menemukan ciri-ciri itu. Saya mendapatkan telepon interaktif dengan Ibu Nia sekarang. Sudah tersambung?
Sudah tersambung? Baik, selamat malam Ibu Nia. Ya, selamat malam Mas Dedi. Oke, Anda luar biasa sekali. Anda bisa menemukan Alma, padahal tante dan ibunya mencari-cari Alma di tempat yang sama tapi tidak ketemu. Gimana ceritanya bisa ketemu? Oh gini Mas Dedi, jadi waktu hari Senin itu teman SD saya broadcast mengenai Alma. adanya kehilangan seorang anak gitu. Terus ada fotonya juga gitu Mas Dedi. Ya, nah hilangnya anak itu di Monas katanya gitu. Nah lalu hari Rabunya itu saya dengar di salah satu stasiun radio. Pada saat perjalanan mau ke kantor bersama suami saya, itu saya mendengar Pak Roy itu berbicara sama orang dari stasiun radio, salah satu stasiun radio itu Pak Mas Dedi. Kalau anaknya itu belum ditemukan. Oke, jadi Anda berinisiatif untuk mencari? Gitu. Anda... Iya Mas Dedi. Lalu saya bilang sama suami saya, kalau niat setelah pulang kantor itu mencari anak yang hilang itu, gitu Mas Dedi. Kenapa Anda yakin bisa ketemu? Perasaan saya aja, feeling aja bahwa anak itu masih berada di kawasan Monas, gitu Mas Dedi. Ya, keuntungannya untuk Anda apa? Adik-adik saya. Keuntungannya apa untuk Anda? Ya maksudnya kasihan gitu loh, anak kecil kan. Berarti berdaya, Anda gitu punya ya, anak? yang perlu ditolong. Gitu. Anda punya anak tidak? Ibu Nia, Anda punya anak ngurus tidak? Ini aja Pak, ngurus anak-anak kakak aja. Mengurus Anda. Jadi Anda tidak punya anak ya? Iya. Oke. Gimana kondisi Alma pada saat ditemukan? Itu Alma kelihatan senang gitu ya. Karena dia ini kan ya lagi belajar main sepeda gitu Mas Dedi. Lalu saya melihat ciri-ciri anak itu seperti yang difoto gitu. Rambutnya keriting gitu. Nah terus saya nanya, Dek, namanya siapa Dek? Saya bilang gitu. Terus dia bilang Alma gitu. Loh ini kan anak yang dicari-cari itu, saya bilang gitu. Terus udah gitu saya hubungi bapaknya Alma bahwa Alma sudah ditemukan di Monas gitu Mas Dedi. Kondisinya bagaimana? Apakah sehat? Saya. Terus setelah itu dilaporkan ke ini ke polisi. Polisi terdekat. Iya. Kondisinya bagaimana? Apakah sehat? Dalam keadaan sehat walafiat? Saya dengar katanya ada biru-biru di badan dan sebagainya, benar nggak? Kalau saya lihat sih anaknya itu waktu ketemu Alma sehat-sehat aja gitu Pak. Sehat-sehat saja. Ya kan katanya belum makan dari pagi gitu. Terus saya bawa kue ya, saya kasih kue gitu Pak. Oh belum makan dari pagi. Minum juga karena katanya yang penyewa sepeda itu dari pagi belum dapat duit katanya gitu. Oke. Iya. Anda sempat bertemu dengan Pak Jaja? Bapaknya Alma datang. Anda sempat bertemu dengan Pak Jaja? Setelah agak lama ya di pos polisi Pak, baru ketemu Pak Jaja. Saya sebelumnya ketemu Alma itu sama siapa? Suci, lagi main sepeda gitu Pak. Oke baik kalau gitu. Baik terima kasih. Senang gitu. Senang ya. Oke baik terima kasih banyak kalau gitu Ibu Nia. Iya sama-sama Pak Dedi. Oke. Ya. Berarti pada saat itu Alma sedang senang katanya main sepeda dengan Suci, dengan Pak Jaja juga berarti ya. Berarti dia sendiri kayaknya gimana? Dia stres nggak pada saat ditemukan itu? Alma. Iya. Kalimat pertama yang diucapkan Alma pada saat bertemu saya itu, Papa, aku udah bisa naik sepeda dong sekarang. Gitu. Udah bisa naik sepeda? Iya. Jadi memang kelihatannya nggak stres. Dia justru memang kalau saya lihat Alma itu seperti ikan ketemu air ketika di Monas itu. Maksudnya? Ya senang ketemu habitat dia sepeda dan sehamparan tanah luas gitu, dan dia tidak ada yang melarang, dia bisa kemana aja, dia terlihatnya seperti itu. Saya menangkapnya seperti itu. Oke, kalau menurut Anda gimana ditemukan oleh Pak Jaja nih gimana? Yang pertama saya bersyukur gitu ya, alhamdulillah berhasil ditemukan oleh Pak Jaja, dan saya berterima kasih Pak Jaja sudah merawat Alma selama sekian hari. Itu tentunya tidak bisa saya pungkiri.
Tapi sebagaimana juga judul acara ini hitam putih gitu, bahwa di balik hitam itu ada juga warna putih, atau di balik warna putih itu ada warna hitam. Maksud saya di balik rasa syukur itu ada juga pertanyaan saya, kenapa harus menunggu sekian lama gitu sampai ada seorang ibunya yang datang untuk memberitahu kepada saya tentang kehilangan Alma. Jadi tentunya kegelisahan ini tidak mengurangi rasa syukur dan terima kasih saya kepada Pak Jaja. Hanya pertanyaan itu muncul bahwa kemudian kenapa harus menunggu sekian lama. Lalu kemudian pertanyaannya adalah apakah kalau tidak ada ibu Nia saat ini Alma masih belum kembali ke tangan kita. Tapi ya sudahlah, saya pikir yang penting buat saya sekarang Alma sudah ketemu dengan sehat walafiat. Kalau dengan Ibu Nia sendiri menurut Anda gimana? Ibu Nia sendiri saya udah saya anggap sebagai saudara ya udah, dan tiap hari kita SMS-an, tiap hari juga telepon-teleponan gitu. Kita juga, iya, kita memang juga berencana untuk silaturahmi ke sana. Oke. Saya dengar Anda dapat teror dari SMS dan telepon. Oh iya, iya. Apa itu? Saya banyak terima SMS dan telepon yang aneh-aneh ya. Tentunya selain juga banyak yang membantu, support, moral, tapi ada beberapa kali telepon tuh begitu saya angkat suara anak kecil, kerumunan anak kecil. Lalu kemudian ada teriakan, "Papa, papa." Nah, saya pikir itu Alma. Kemudian saya, Alma. Terus telepon ditutup. Terus berapa lama lagi diangkat lagi, terus ditutup lagi. Sampai terakhir itu ketika Alma sudah ketemu pun saya masih dapat teror, yaitu katanya anak bapak bersama saya dan dia minta uang sebesar 1 miliar katanya. Dan sekarang anak bapak ada di Padang. Saya cuma balas SMS-nya, ya udah selamat makan nasi Padang aja, Pak. Jadi di tengah-tengah musibah yang terjadi ada saja orang-orang yang mencari kesempatan ya, memanfaatkan dan mencari kesempatan. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Adalah bahwa Alma sudah berhasil ditemukan dan di situ 4 hari bersama Pak Jaja dan Suci ya, main sepeda sama Suci. Alma bisa jadi main sepeda sekarang dan saya dengar juga ini adalah kekuatan dari media sosial yang berhasil membuat Alma ditemukan ya Pak ya. Betul. Itu Anda yang mulai media sosial tersebut. Iya. Kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Saya berpikir bahwa ketika saya udah, itu memang saya sempat terpikir dari awal, cuma saya pikir nantilah ketika udah buntu gitu. Dari mulai Senin malam ketika saya nggak berhasil menemukan sampai pagi. Awalnya mau cari foto. Ketika saya udah nggak tahu lagi mesti berbuat apa, akhirnya saya menulis di Facebook gitu. Saya posting foto Alma, lalu kemudian saya kasih keterangan tentang anak saya yang hilang dari tanggal sekian sampai tanggal sekian di Monas sekian. Saya juga tidak menyangka efeknya akan sedahsyat itu ya ketika saya posting sekali. 2 jam kemudian dia postingan itu udah melipat gandakan dirinya sebanyak 3.000 kali. Sampai terakhir saya lihat ini dia udah 13.000 itu yang di Facebook. Belum yang di broadcast BBM, Twitter dan sebagainya. Dan saya pikir salah satu keberhasilan penemuan Alma adalah karena media sosial. Karena media sosial, jadi sangat terbantu sekali. Iya, bisa, sangat, ya? ramah sangat. Oke. Mungkin boleh saya tahu dari ibu dan dari ibunya lah ya. Apa yang Anda dapatkan dari peristiwa ini? Pelajaran apa yang Anda dapatkan? Pelajaran yang saya dapatkan itu bahwa di balik semua ini, di balik masyarakat Indonesia yang begitu luas itu masih banyak juga orang-orang yang baik. Kalau kita baik dengan orang lain, maka kita akan mendapat kebaikan dari orang lain juga. Itu yang saya yang dapat hikmah dari di balik persoalan ini, di balik hilangnya Alma. Itu jadi Alma ketemu karena Anda baik dengan orang lain? Tidak juga, maksudnya tidak? Gini, bahwa kalau kita baik sama orang, maka dengan sendirinya orang akan menjadi baik dengan kita. Jadi kalau kita baik dengan anak kita, maka anak kita pun akan dibaiki sama orang. Kalau kita selalu bersyukur, kita pun akan mendapatkan yang lebih dari itu. Saya berpikir bahwa ini adalah teguran yang cukup halus dari Tuhan gitu untuk saya, untuk keluarga kita gitu, bahwa mungkin rencana Tuhan yang diberikan pada kita ini adalah bagian dari kesalahan kita yang pernah kita lakukan atau
apa gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa ini adalah teguran buat kita dan kita harus bersyukur kita masih dipercaya sama Tuhan, masih percaya sama Allah bahwa kita masih bisa mengurus anak itu. Oke. Terus ada perubahan dari Alma sekarang? Ya sebetulnya banyak hal yang ya seperti tadi bapaknya bilang gitu, bahwa memang tidak dipungkiri ada beberapa perubahan dari Alma yang biasanya dia tidak pernah melakukan, dia melakukan. Contohnya? Misalnya dia ini kan anaknya memang aktif, ceria gitu, memang selalu seperti itu. Walaupun dia ada sedikit apa, dia selalu ceria. Tetapi belakangan ini ketika tidur atau apa dia selalu gelisah. Itu yang saya rasa. Dan dia kan kalau mau tidur itu kan selalu peluk-peluk saya, cari yang lembek-lembek gitu, apa namanya di badan saya gitu kan. Dia selalu gelisah dan suka gitu apa begitu. Itu yang ada perubahannya, mungkin karena sudah 4 hari terpisah dari orang tua. Biasanya kan kalau kalau tidur. Pak Jaja, ada yang Bapak mau sampaikan ke orang tuanya, mungkin udah ketemu sekarang? Saya nggak perlu. Ya begitulah masalah Alma. Apa adanya Pak Jaja sekian hari barangkali bisa memaafkan, cuma hanya sebatas lingon Pak Jaja. Sampai di akhir keempat gitu bisa ketemu dari pihak keluarga mama, papa, sehingga Pak Jaja ya sangat bersyukur adanya Alma dengan Uci Ramadan sangat kental. Mungkin salah sedikit agak capek karena itulah benar-benar awal belajar sampai nggak lepas-lepas sampai bisa tujuannya itu. Cuma hanya nggak seperti membebaskan ada keinginan. Ada keinginan gitu. Mungkin ada pegal-pegal seperti itu. Kembali ke awal Uci seperti begitu Uci. Awal belajar sampai ini pegal-pegal. Pak Roy, ada yang mau disampaikan? Saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menemukan Alma, dalam bentuk doa maupun usaha gitu. Karena saya merasa tidak sendiri pada saat itu. Saya merasa saya dibantu oleh banyak orang gitu. Saya merasa dibantu, saya merasa di backup, saya merasa diberi banyak support, diberi banyak dorongan moral yang saya juga sampai sekarang nggak bisa habis rasa terima kasih dan rasa syukur saya kepada semua orang yang sudah membantu saya, baik yang saya kenal maupun tidak yang saya kenal. Dan terutama saya merasa yang paling banyak membantu saya adalah orang-orang yang memang tidak saya kenal. Terima kasih. Oke. Baik. Alma ini baru ulang tahun pada tanggal 29 Oktober dan Alma ada hadiah dari ayah. Silakan Pak Roy diambil hadiahnya. Happy birthday Alma. Happy birthday Alma. Happy birthday for Alma. Happy birthday Alma. Oh, kan udah bisa naik sepeda. Jadi ayah membawa. Bapaknya nggak dicium kok, bapaknya nggak dicium. Papanya nggak dicium. Bapaknya mana? Dicium dong. Papa nggak dicium. Bapaknya mana? Papa Alma nggak boleh gitu. Oh, cium kakak. Kakak cium. Oke. Ini yang bawain papanya loh, Alma. Papa dari papa. Yang bawain ayahnya loh. Nggak cium papa. Cium deh. Kalau nggak sepedanya dibawa pulang lagi sama ayah. Ayo. Coba Om mau lihat Alma cium ayah. Enggak, kalau nggak sepedanya Om bawa pulang lagi nih gimana nih? Cium dulu papa. Cium dulu papa datang dulu. Udah, gue yang Ya sudah, kalau nggak mau. Tapi buat Suci, kalau buat Suci, Om punya hadiah buat kamu. Ya, jadi Om tadi waktu sit down, please. Sit down.
Ayo deh. Pokoknya kamu pasti suka deh. Kan kamu suka masak-masakan di rumah kan katanya kan? Ya kan? Ini satu full set alat masak-masakan buat kamu. Ya baik, terima kasih sudah hadir di sini semua. Dan pemirsa yang ada di rumah mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran bagi Anda semua. Apapun yang Anda lihat di sini, saya tidak berhak menilai. Jadi Anda silahkan menilai sendiri apa yang terjadi dan mengapa bisa terjadi. Ingat satu hal saja, bahwa tanggung jawab seseorang menjadi hilang ketika mereka mengatakan tidak ada pilihan. Saya dari Corbusier, inilah Hitam Putih.